Selanjutnya kita akan masuk ke sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Bang Iwan Pasilam. Kepada Bang Iwan dipersilakan. Ya, makasih Nona. Terima Iya, kasih Yona dan Natali ya untuk kesempatan ini. Saya begitu ditelepon Yona, saya pikir waduh ini mesti share apa gitu ya. Tapi saya pikir bagus juga untuk kita ngobrol-ngobrol dan ketemu teman-teman, karena kalau ngelihat semangat teman-teman itu mengingatkan dulu juga ketika masih kuliah, bisa menikmati firman Tuhan itu sebenarnya satu anugerah gitu ya. Jadi saya senang melihat teman-teman bisa punya kesempatan juga untuk bisa mengenal kasih Tuhan ketika muda gitu ya. Karena itu yang akan membuat menjadi dasar teman-teman menikmati banyak perjalanan hidup ke depan sebenarnya. Dan perjalanan hidup itu tidak selalu nyaman, tidak selalu sesuai ekspektasi kita, tapi kita bersyukur ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh dipeliharakan sampai pada saat ini, di tengah-tengah pandemi yang terus ada di negara kami dan juga di seluruh dunia. Kami masih boleh menikmati penyertaan Tuhan dan boleh ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga mendiskusikannya nanti Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memberi kami hikmat, supaya Roh Kudus menolong kami bisa menikmati apa yang kami bicarakan dan menikmati firman Tuhan yang kami diskusikan, supaya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati hamba Tuhan untuk bisa share beberapa prinsip firman Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Berkati semua yang hadir Tuhan, supaya kami boleh menikmati kemurahan kebaikan Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi melalui persekutuan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Ya teman-teman, saya coba share beberapa ini ya. Mungkin Yona atau ini boleh atau Natasha, boleh sebentar ya. Ya. Udah Sudah. Sebentar ya. Kelihatan kah teman-teman? Jelas, Bang. Coba saya slideshow ya. Oke, jadi saya Yona minta untuk share mengenai hidup yang penuh ucapan syukur gitu ya. Jadi kira-kira ada beberapa hal teman-teman yang mungkin nanti ingin saya share. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi di belakang mengenai beberapa hal. Jadi memang untuk bisa kalau saya melihat kembali hidup ke belakang ya, untuk bisa mengucap syukur itu memang kita perlu melihat dan punya konsep diri yang benar di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi ini akan memang menentukan bagaimana cara kita menilai hidup kita, bagaimana cara kita menilai orang-orang di sekitar kita, bagaimana cara kita menilai keadaan di sekitar kita gitu ya. Sehingga memang konsep diri ini menurut saya penting untuk kita pelajari. Dan saya bersyukur kita di pelayanan navigator ini kita ditolong ya untuk benar-benar bisa melihat bahwa konsep diri yang benar ini memang menjadi dasar buat kita untuk bisa mengetahui dan kemudian bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat tujuan hidup teman-teman, memang kalau kita kembali kepada firman Tuhan gitu ya, di Kejadian 1, 26, 27 itu kan jelas memang Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah gitu ya. Jadi teman-teman dan saya, apapun latar belakangnya, apapun kondisi kita saat ini gitu ya, bagaimana kondisi kita, baik secara fisik maupun ekonomi, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masing-masing kita ini sebenarnya menggambarkan sedikit image tentang Allah. Tetapi memang kemudian dosa merusak gitu ya. Jadi dosa itu kemudian merusak gambar Allah itu yang ada di kita, sehingga memang kita tidak bisa lagi berelasi dengan Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena di dalam kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, seperti di Yohanes 3:16 gitu ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia mengirimkan anaknya supaya kita boleh diperdamaikan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi teman-teman dan saya, supaya kita itu punya kesempatan untuk diperdamaikan dengan Tuhan itu ya.
Dan di Roma 3:24 itu memang juga di situ dikatakan bahwa kita itu ditebus dengan kasih karunia gitu ya. Karena kasih karunia Allah kita itu kemudian diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi teman-teman ini memang hal mendasar yang menurut saya perlu untuk kita renungkan setiap hari gitu ya, supaya kita kemudian benar-benar menghargai kasih Tuhan bagi kita. Di salah satu buku bahan PA kami di Serpong itu di Tangerang ya, teman-teman ada satu buku saya lupa ininya ya. Itu kita dibicarakan bahwa memang salah satu hal yang mendorong atau menopang hidup kita gitu untuk menghadapi gelombang hidup itu adalah memang kalau kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan kita perlu istilah penulis buku itu mengatakan bahwa kita perlu melakukan pekabaran Injil bagi diri kita sendiri setiap hari. Remind diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, orang-orang berdosa, tapi sudah ditebus dengan darah Tuhan yang begitu mahal, dan semuanya karena kasih karunia. Nah, tapi teman-teman ternyata beauty-nya itu bahwa ternyata Tuhan tidak sampai di situ saja gitu ya. Tuhan tidak hanya mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, teman-teman dan saya. Jadi sebenarnya kalau gambar sebelah kiri ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sekedar antara heaven dan hell gitu ya. Kita ini masih ada di dunia ini teman-teman, dan Tuhan ingin kita menjadi berkat gitu. Di Matius 28, 19, 20 saya rasa ini yang teman-teman sudah sering dengar gitu ya. Bahwa ini adalah janji Tuhan, tapi kita diminta untuk pergi ke seluruh dunia gitu. Dan menjadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan, dan Tuhan melindungi kita. Bahkan ini salah satu ayat yang juga saya sering dengar dari pembimbing saya dulu ya, di Yesaya 49 ayat 6, bahwa memang kita harus melapangkan kemah-kemah kita supaya orang-orang itu boleh mengenal kasih Tuhan melalui kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Jadi ini tujuan hidup yang memang harus ada teman-teman. Jadi bahwa kita itu sudah diselamatkan, iya betul, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan betul, tapi Tuhan ingin kita kemudian tidak hanya menikmati keselamatan itu gitu ya saat ini. Dia juga ingin kita kemudian melakukan amanat agungnya untuk pergi. Nah memang ini panggilan ini menjadi pribadi gitu ya. Yang paling mungkin kita gampang cerna adalah memang panggilan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bagi teman-teman yang masih kuliah atau yang sudah lulus gitu ya, ini memang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyatakan gambar dan rupa Tuhan di dalam keseharian kita. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bekerja, kita menghadapi pergumulan gitu ya, itu apakah kita sedang menyatakan gambar dan rupa Tuhan dalam keseharian kita. Jadi memang ini hal-hal yang sangat menarik teman-teman yang menurut saya penting untuk kita pahami, karena hanya dengan memahami konsep itu maka kita bisa kemudian menikmati ya kasih Tuhan dan hidup bersyukur. Saya suka satu ayat teman-teman di Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini memang menyatakan kita ini buatan Allah gitu ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sebenarnya sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah memang menciptakan kita, dan kita ini buatan Dia untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan. Dan saya yakin teman-teman di dalam kerangka besar yang saya pahami, memang kerangka besarnya adalah bagaimana Tuhan memakai teman-teman dan saya supaya pekerjaan besar Dia untuk menyelamatkan seisi dunia ini itu bisa menjadi kenyataan. Gitu ya. Nah ini bagian kita teman-teman. Jadi konsep diri ini perlu kita tanamkan, perlu kita terus ingatkan di dalam hidup kita setiap hari, supaya kita bisa kemudian tetap ada dalam track gitu ya, dan kita belajar mengucap syukur di tengah-tengah kondisi hidup kita. Teman-teman, ada satu ayat juga di Filipi 1 ayat 6 bahwa memang di situ dikatakan Ia yang sudah mulai pekerjaan baik, Dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, iya, dan Dia sudah mengutus kita, iya, dan bukan hanya itu teman-teman, Dia juga sebenarnya memperlengkapi teman-teman dan saya, bahkan Dia mampu gitu ya untuk menjaga kita, untuk menopang kita, untuk kemudian membawa hasil-hasil yang baik dari pekerjaan kita selama kita ada di dunia ini. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang ini teman-teman memang menjadi menarik, karena di dalamnya kita sebenarnya sedang menyatakan gambar dan rupa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi ini memang buat saya
menyadari ini teman-teman, bahwa konsep diri seperti ini membuat hidup ini memang menjadi lebih bermakna gitu ya, menjadi lebih menarik, menjadi lebih kemudian membuat kita bisa melihat bahwa memang kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup gitu ya, ada tujuan Allah yang sedang kita kerjakan, dan tujuan ini menjadi tujuan yang menarik dan besar, dan itu harusnya membuat kita menjadi excited dan belajar mengucap syukur dalam keadaan kita. Nah, teman-teman, di Mazmur 68 ayat 19 ini salah satu ayat yang saya renungkan dalam saat teduh beberapa hari terakhir ini, terutama sejak pandemi kembali naik gitu ya. Dan ini memang kita ini kan di masa pandemi ini melihat bahwa sudah sempat turun, kita sudah happy, sudah senang gitu ya, sudah melihat kelihatannya sudah mulai tanda-tanda membaik mulai muncul, tiba-tiba muncul second wave gitu ya, kira-kira begitu. Dan sekarang ini angka-angkanya semakin menggila teman-teman, dan bahkan beberapa teman kita di Navigator juga kemarin membutuhkan ruangan dan susah sekali mencari ruangan gitu ya. Bahkan kalau saya ngobrol dengan teman-teman di yang bergerak di rumah sakit, mereka juga melihat bahwa mungkin 2 minggu ke depan ini itu masih akan naik teman-teman kasusnya. Sekarang ini saja kita sudah kelabakan gitu ya. Nah, memang kadang-kadang di tengah-tengah kondisi begini, kita kemudian melihat bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Dan Mazmur 68 ayat 19 ini waktu itu mengingatkan saya dan menolong saya untuk melihat bahwa ada Tuhan yang memang sedang menopang hidup kita hari demi hari, teman-teman. Dan dikatakan, ini saya ambil dari Amplified Version ya, bahwa dia itu, Tuhan itu dia bears our burden day by day. Jadi hari demi hari, sehari demi sehari, dia membantu kita menopang hidup kita. Jadi waktu saya membaca dan merenungkan ayat ini, teman-teman, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa memang di tengah-tengah pandemi sekarang ini kita bersyukur, orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan itu mengucap syukur kepada Tuhan, harus bersyukur karena kita bisa punya pemahaman yang benar ini gitu ya. Dan itu membuat kita kuat kembali gitu ya, untuk bangkit kembali kalau kita sudah mulai lemah, kita bangkit kembali untuk melakukan bagian kita gitu. Jadi teman-teman, ini memang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan memang harus kita jaga terus supaya kita tidak menyimpang dari course hidup kita gitu. Jadi kalau kita bicara on course itu, maka memang pemahaman konsep ini menjadi benar. Jadi bagaimana tujuan hidup kita, dan kemudian bagaimana sebenarnya di tengah-tengah hidup kita sekarang ini di dunia ini ada Tuhan yang sebenarnya menyertai kita, dan dia sanggup untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan hidup memang saya melihat ada beberapa hal bagaimana sebenarnya kita mulai membangun hidup pribadi kita gitu ya. Di Lukas 3 ayat 4-6 itu memang dikatakan di situ bagaimana kita belajar untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya ada beberapa terjemahan yang menyatakan bahwa memang di dalam ayat ini justru juga mengingatkan kita gitu ya, bahwa kita sendiri memang harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita supaya melalui kita itu pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Dan ini memang menjadi hal yang krusial, teman-teman. Kami di kelompok PA dengan Pak Hendrik, papanya Yona gitu ya, dan Bu Rosa, kami sedang belajar sebenarnya dari satu buku, teman-teman, yang saya tulis sebelah kanan itu ya, Ordering Your Private World. Di buku itu kita ditolong untuk melihat bahwa sebenarnya kita perlu berhati-hati dengan kehidupan dan hingar-bingar di dunia ini gitu ya, pada saat kita menjalani perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terlalu fokus kepada hal yang fisik gitu ya, yang kelihatan, dan melupakan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu dunia pribadi kita. Dan sayangnya private world kita itu yang justru menjadi penopang hidup kita, dipakai oleh Tuhan untuk menopang hidup kita di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Jadi ini saya kutip salah satu komentar dari Gordon MacDonald yang mengarang buku tersebut ya. Dia bilang, kalau kita punya keinginan untuk mengalami kehadiran Tuhan, keberaturan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mulai dari hati. Ini adalah bagian terdalam dari hidup kita yang mungkin disebut sebagai private world gitu ya. Jadi memang hati kita ini yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita untuk kita rawat gitu ya. Dan di dalam buku ini memang dijelaskan bahwa hati itu digambarkan seperti menjadi satu taman gitu ya, teman-teman. Nah, di taman tersebut memang kita harus mengupayakan supaya taman itu menjadi indah,
taman itu menjadi menyenangkan gitu ya, sehingga itu menjadi tempat di mana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dan hidup kita dikuatkan. Di dalam buku ini dijelaskan ada beberapa keadaan gitu ya, ada dua tawanan perang yang memang kondisinya sangat berlawanan. Yang satu benar-benar habis-habisan hidupnya, akhirnya dia tidak bisa menikmati dan dia ingin bunuh diri. Yang satu tetap kuat gitu ya, sampai kemudian mereka dibebaskan. Nah, perbedaannya adalah yang tidak kuat ini ya dia memang tidak punya dasar hidup, tidak punya hati yang kuat bahwa sebenarnya ada Tuhan yang sedang mengatur hidup dia gitu ya. Yang satu lagi yang tadi kuat itu adalah dia memang tahu bahwa ada Tuhan yang sedang berkuasa atas hidup dia, dan bagian dia adalah terus belajar mengingat-ingat akan kasih Tuhan. Jadi apa yang diingat teman-teman itu adalah pengalaman berjalan dia dengan Tuhan, saat teduh dia, meskipun saat itu dia sudah tidak bisa membaca Alkitab gitu ya, tapi apa yang dulu dia pernah baca, dia pernah dengar khotbah, itu terus diingat gitu ya. Jadi memang bagaimana kita membangun hidup pribadi kita, hati ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang akan menolong kita, apakah kita bisa melakukan atau mengucap syukur dalam hidup kita setiap hari gitu ya. Teman-teman, di dalam membangun hati kita sebagai satu taman tadi, memang di buku ini dicoba diilustrasikan ketika teman-teman mencoba menggemburkan tanah gitu ya, kan kadang-kadang kita ketemu batu besar gitu ya, dan batu besar itu harus kita pindahkan karena kita nggak mungkin menanam kembang, menanam bunga di tanah-tanah yang berbatu tersebut. Jadi batu besarnya kita buang. Nah, kira-kira itu mungkin menggambarkan mungkin itu adalah dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kemudian ketika teman-teman berusaha cultivate tamannya, tanahnya, teman-teman rawat, kita akan ketemu mulai batu yang sedang, akan ketemu batu yang bahkan sampai batu-batu kecil yang mungkin akan mempengaruhi juga tumbuhan dalam taman tersebut. Nah, hal tersebut itu sebenarnya adalah hal-hal yang batu-batu kecil yang mungkin bagian dari hidup kita yang Tuhan ingin perbaiki ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, mencoba cultivate hati kita gitu teman-teman ya, private world kita supaya dekat dengan Tuhan. Nah, teman-teman, ini menjadi, saya ingat di dalam ilustrasi yang sangat terkenal di kita gitu ya, bahwa orang Kristen yang hidup taat dalam perbuatan itu sebenarnya diilustrasikan dengan ilustrasi roda. Jadi saya berharap ini bukan ilustrasi yang baru buat teman-teman gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ketika kita ingin membangun hati kita sebagai satu private world, sebenarnya kita sedang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, teman-teman tentu ingat ya, di dalam ilustrasi roda itu ada 4 jari kan ya. Ada yang ke atas, yaitu doa dan firman Tuhan. Ada yang ke samping, yaitu persekutuan dan bersaksi. Jadi kita harus belajar memang menggunakan kesempatan ini teman-teman untuk bisa membangun hati kita sehingga kita bisa mengucap syukur setiap hari apapun kondisi kita. Nah, saya senang dengan persekutuan teman-teman gitu ya. Jadi COVID ini kemudian tidak menghalangi kita untuk bisa bersekutu, meskipun kita bersekutu melalui media elektronik seperti ini. Tetapi persekutuan seperti ini teman-teman saya yakin akan sangat menolong, sangat membantu kita, apalagi kalau kita memang bisa menikmati dan bersekutu dan saling menguatkan gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, menjadikan Kristus sebagai pusat ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi saya terus mendorong teman-teman untuk mengupayakan ada persekutuan, ada kesempatan untuk berdoa, jangan lupa untuk terus mendorong saat teduh setiap hari gitu ya, cari waktu yang tepat, dan kalau ada kesempatan kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara yang kreatif gitu ya. Nah, teman-teman, kita perlu terus mendorong hidup ini. Memang hidup ini sangat sulit teman-teman, dan kondisi sekarang ini memang membuat kita mulai melihat bahwa sebenarnya bahaya itu sudah di depan pintu gitu ya. Kami di tempat kami ini, kompleks kami kemarin itu sudah dinyatakan zona merah gitu ya, karena di seberang rumah kami itu ada yang terpapar COVID, di ujung jalan rumah kami ada yang terpapar COVID gitu ya. Jadi kita memang melihat bahwa ini satu kondisi yang sangat sulit. Bahkan kemarin waktu ada seorang teman kita yang membutuhkan kamar, saya kontak kawan saya di rumah sakit itu memang tidak ada yang kosong teman-temannya, terutama di grupnya dia gitu ya. Jadi ini memang kondisi yang membuat kita bisa khawatir, tetapi
dengan kondisi ini maka sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja kalau kita bisa menikmati Dia sebagai pusat. Nah, jadi teman-teman ini perlu untuk kita lihat, dan di tengah-tengah kondisi ini saya terus ingatkan teman-teman bahwa kita harus terus belajar untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya. Kita perlu memastikan bahwa rencana Tuhan itu yang sedang kita jalankan, bukan rencana pribadi kita. Ya. Nah, teman-teman, dalam kesehariannya bagaimana gitu ya? Dan saya melihat bahwa memang kita perlu melihat dalam keseharian kita itu bagaimana kita mengatur persekutuan kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena kalau kita tidak mengatur itu, maka ini bisa akan mengganggu. Jadi kita perlu mengatur bagaimana kegiatan kita, bagaimana balance antara bekerja, kegiatan sosial dan keluarga gitu ya. Jadi ini perlu keseimbangan. Nah, saya nggak tahu teman-teman di dalam mahasiswa atau yang sudah mulai bekerja gitu ya, ini perlu kita atur karena memang ini akan menjadikan kita seimbang gitu ya. Tapi kalau kita tidak atur teman-teman, maka kita yang akan dikonsum. Jadi teman-teman perlu mencari cara bagaimana caranya kemudian bisa mengatur hal tersebut itu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, kita memang perlu waktu untuk bersekutu dengan teman-teman seiman gitu ya. Apalagi kalau kita satu visi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi hal ini akan sangat menolong teman-teman karena akan membantu kita, memudahkan kita ketika kita berdiskusi, kita memang mendiskusikan hal dengan view yang sama. Jadi memang kegiatan persekutuan ini perlu terus didorong supaya kita punya dan kita balance gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, kita juga mungkin harus mengupayakan ada waktu untuk keluarga besar gitu. Karena jangan lupa sekali lagi tujuan hidup kita tadi adalah kita mau menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Saya berharap kalau kita bisa melakukan ini dalam keseharian kita, maka kita bisa kemudian bisa mengucap syukur, belajar mengucap syukur karena kemungkinan besar teman-teman bisa menjadi berkat bagi orang-orang di keluarga atau orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya. Teman-teman di kantor ini sebenarnya lahan paling subur teman-teman karena di kondisi sekarang ini orang semua sudah mulai putus harap gitu ya, sudah mulai putus asa dengan kondisi sekarang, dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu sebenarnya punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa terus berharap. Sekali lagi kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang sedang menopang hidup kita, ada Tuhan yang tadi di Mazmur dikatakan bahwa setiap hari Dia menanggung bagi kita beban kita gitu ya. Nah, hal berikutnya teman-teman mungkin dalam keseharian kita yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu ya. Karena memang dengan keuangan kita ini sebenarnya menunjukkan di mana hati kita gitu ya. Jadi Matius 6:21 itu memang di situ dengan jelas dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu ya. Nah, teman-teman, ini pernyataan yang sangat benar dan saya yakin teman-teman juga bisa merasakan gitu ya. Kalau teman-teman punya harta yang teman-teman sangat sayangi kemudian rusak gitu, nah itu biasanya reaksi teman-teman itu akan menunjukkan gitu ya. Bahwa apakah teman-teman sebenarnya memang itu menjadi harta yang sangat berharga atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman, ini memang menjadi perlu untuk kita belajar menyadari bahwa memang harta ini pada satu titik bisa mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan gitu ya. Nah, karena itu kita perlu belajar dan mengatur supaya kekayaan kita itu menjadi hal-hal yang bisa support kita gitu ya. Dan salah satu prinsip dasar yang menurut saya dan menurut saya sangat-sangat sederhana namun powerful itu adalah bagaimana kita mengatur persembahan kita gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman mengatur perpuluhan dan persembahan teman-teman. Apakah teman-teman sudah menyiapkan perpuluhan dan persembahan tersebut gitu ya. Nah, ini memang menarik teman-teman karena ini menjadi bagian penting. Karena kalau kita tidak belajar menerapkan perpuluhan dan persembahan ini, akan ada satu titik ketika teman-teman sudah bekerja dengan baik dan sukses gitu ya, maka itu menjadi suatu hal yang sulit gitu ya. Nah, saya ingat teman-teman ketika pertama kali dulu ditolong oleh para navigator ketika saya mulai kuliah, pada saat itu ditolong untuk memberi perpuluhan, mungkin waktu itu tidak terlalu memberatkan gitu ya, karena mungkin dulu saya terima katakanlah mungkin bisa 200.000 gitu, tapi sisihkan 20.000 itu tidak menjadi besar. Meskipun 20.000 waktu itu juga buat saya cukup besar gitu ya, tetapi tidak terlalu
berasa berat gitu loh. Nah, bayangkan kalau kemudian kita bekerja bisa menghasilkan katakanlah 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan gitu ya. 10 juta sebulan itu kan berarti kita sudah mulai menghitung berarti 1 juta sebulan kita mesti sisihkan untuk perpuluhan gitu ya. Nah, teman-teman, itu menjadi uang yang besar gitu ya. Dan pengalaman saya bersyukur kepada Tuhan karena ditolong di Para Navigator itu dengan belajar memberi persembahan itu menolong saya untuk tidak kemudian sampai sekarang bisa tetap mengucap syukur meskipun kalau saya lihat persembahan lumayan juga gitu ya dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita perlu memang mengatur dan membiasakan mendisiplinkan diri kita untuk mengatur perpuluhan kita ini supaya itu bisa menolong kita untuk kemudian nanti tanda kutip dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan itu, karena memang teman-teman ikatan uang dan harta ini akan sangat luar biasa mengganggu kita ketika kita tidak mengatur dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat memang kita perlu perhatikan dengan baik, teman-teman, kalau kita bicara mengenai perpuluhan ini, bagaimana kita paham sumber keuangan kita gitu ya. Nah, ini penting teman-teman supaya kita bisa mengatur dengan baik. Kemudian sisihkan dan segera bayar perpuluhan itu di awal, jangan tunggu sampai akhir bulan, karena kalau sampai akhir bulan kadang-kadang kita tergoda gitu ya untuk pakai uangnya dulu, pinjam dulu deh Tuhan gitu ya. Padahal itu adalah haknya Tuhan untuk mendapatkan perpuluhan itu gitu ya. Kemudian semakin teman-teman berjalan, saya yakin akan banyak kesempatan untuk teman-teman kemudian mengembangkan perpuluhan itu beyond hanya sekedar 10% gitu ya. Teman-teman mulai bisa berpikir bagaimana kalau 10% dari gross gitu ya. Nah, kalau teman-teman sekarang kan mungkin potong pajak saya nggak tahu berapa, mungkin 15-20% gitu. Nah, itu kita bisa extend itu teman-teman sehingga kita mulai belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan harta dan uang tersebut. Dan pengalaman saya teman-teman akan banyak sekali kesempatan untuk kita bisa menikmati pergumulan pribadi bersama dengan Tuhan dalam memberi perpuluhan gitu ya. Di dalam pengalaman saya melihat bagaimana Tuhan memeliharakan kami gitu ya. Ada kebutuhan kesehatan, ada teman-teman, tetapi juga dicukupi. Ada kebutuhan yang lain, ada kebutuhan keluarga, tetapi juga dicukupi gitu. Bahkan dalam banyak hal kami bisa menikmati pertolongan Tuhan secara nyata gitu ya. Kami saya dengan Yana itu di awal-awal kami menikah dulu, kami pernah dengan keterbatasan itu pernah sampai akhir bulan tuh dalam satu hari kita punya uang sangat sedikit gitu ya, hanya mungkin cukup untuk sekedar angkutan, biaya naik angkot gitu ya. Nah itu teman-teman itu akan sangat pengalaman itu sangat berbekas dan sampai sekarang saya terus ingat bagaimana tangan Tuhan menolong kami gitu ya, mencukupkan kami, menjagai kami sehingga cukup tuh sampai akhir bulan gitu ya. Dan saya melihat itu hal-hal yang sangat sangat buat saya sangat pribadi gitu ya. Teman-teman ingat cerita tuan di ladang yang membayar pekerja ya, yang ada yang datang pagi dibayar sama dengan yang datang sore, jam 5 sore gitu ya. Dan kadang-kadang kita berpikir, wah itu kan nggak adil ya. Nah teman-teman, saya baru-baru ini mengalami hal seperti itu tuh. Tapi saya berada pada pihak yang sangat diuntungkan gitu ya. Jadi saya melihat luar biasa banget Tuhan mengatur hidup kita gitu ya. Dan Dia mencukupi sesuai dengan apa yang Dia mau kerjakan gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di pengantar mengenai saya kan baru bekerja di Berry Life ini sekitar 4 bulan di tahun 2020 kan ya. Dan teman-teman biasanya bonus karyawan itu kan atau bonus pekerja itu dihitung berdasarkan prorata gitu ya. Dan saya tahun lalu itu teman-teman somehow for some unknown reason gitu ya, tiba-tiba pemegang saham bilang saya bayar 1 tahun deh, gitu ya. Dan menurut saya itu hal yang di luar pemahaman saya dan teman-teman saya yang lain juga merasa tidak fair gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa jelaskan itu ya. Tapi pengalaman itu teman-teman, itu pengalaman sekali seumur hidup saya dan saya melihat bahwa memang kalau kita sudah terbiasa kemudian memberi persembahan, perpuluhan gitu ya, maka kekuatan uang menjengkeram pikiran kita itu menjadi berkurang dan kita bisa menjadi leluasa dan bisa menikmati pengalaman-pengalaman seperti itu. Bahkan di hal-hal lain ketika kita tidak bisa mendapatkan uang tersebut,
kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu sebenarnya ada Tuhan yang sedang mengatur segala sesuatunya dalam hidup kita. Jadi teman-teman, mungkin ini satu bagian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, supaya di dalam keseharian ini kita perlu benar-benar berhati-hati mengatur mengenai keuangan kita di samping waktu kita gitu ya. Nah, mungkin ini slide terakhir teman-teman di bagaimana dengan masa depan, bagaimana kita belajar mengucap syukur dengan masa depan. Memang kita perlu belajar beriman teman-teman. Kita perlu belajar untuk berharap pada pertolongan Tuhan hari demi hari. Dan buat saya tadi merenungkan Mazmur tadi sangat menolong, bahwa ada Tuhan yang menopang hidup saya hari demi hari. Dia yang bears my burden gitu ya. Dia yang menanggung beban saya hari demi hari, dan dia berjalan bersama-sama dengan saya. Dan itu sangat melegakan teman-teman. Jadi di tengah-tengah kondisi sekarang ini, tengah-tengah kondisi pandemi ini memang sangat berat, kondisi ekonominya sangat berat, kondisi kesehatan juga sangat berat, tapi di tengah-tengah kondisi ini kami belajar mengucap syukur, karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami dengan janji-janjinya. Even memang kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kami belajar untuk mengucap syukur gitu ya, karena beriman ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Jangan lupa mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup yang lalu. Ada satu lagu gitu ya, Hitung Berkat, misalnya teman-teman mungkin ingat lagu yang sudah sangat tua gitu ya. Tapi itu sangat bertuah teman-teman. Ketika kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan, ingatlah bagaimana Tuhan sudah menopang sampai sekarang ini gitu ya. Jadi lihat pekerjaan Tuhan yang sudah lalu, sehingga itu harusnya menolong hidup kita, belajar bahwa kalau dia sudah menopang sampai sekarang, dia pasti akan sanggup menopang seperti janjinya di masa yang akan datang. Nah teman-teman, saya suka di Yesaya 6 ayat 1 ini satu ayat yang dibagikan seorang teman kepada saya waktu itu ada dia mengalami kedukaan gitu. Tapi ayat ini sangat berbekas buat saya. Kalau nggak salah di Yesaya 6 ayat 1 ini menyatakan ketika Raja Uzia mati itu dia melihat ada Tuhan duduk di tahtanya gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu saya ditolong melalui ayat tersebut juga untuk belajar melihat dan percaya bahwa ada Tuhan yang sedang berkuasa, yang berkuasa melakukan kehendaknya, dan dia sedang bekerja secara aktif gitu ya. Bahkan kalau terminologi kita, saya suka bicara dengan pikiran saya sendiri bahwa Tuhan sekarang sedang sibuk bekerja gitu ya. Luar biasa sibuknya bekerja untuk melakukan kehendaknya dan menopang hidup anak-anaknya. Jadi itu yang menolong saya teman-teman untuk belajar mengucap syukur gitu ya di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Dan satu lagi mungkin hal lain adalah bagaimana kita belajar untuk setia melakukan hal kecil ke depan ya. Jadi kalau kita belum bisa menikmati seperti mungkin tetangga kita menikmati kekayaan gitu ya, let's enjoy apa yang kita punya sekarang ini ya. Mari nikmati keluarga kita, menikmati teman kita, nikmati kondisi keuangan yang ada sekarang ini. Toh dengan kondisi sekarang ini kita juga hidup kan ya, dan kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi ini akan menolong kita untuk kemudian tidak terlalu tidak terlalu ngoyo kemudian berpikir yang enggak gitu ya. Dan kita setia melakukan pekerjaan kita dalam keterbatasan saat ini. Jadi teman-teman, ini mungkin yang ingin saya share supaya kita bisa membangun hidup yang terus belajar mengucap syukur karena kita tahu tujuan hidup kita, karena kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang sedang bekerja menolong kita, dan ada hal-hal yang kita sudah dilatih di dalam para navigator ini untuk bagaimana menjadikan hati kita itu menjadi hati yang teratur melalui ilustrasi roda tadi, Kristus sebagai pusat, dan kita mengatur keuangan kita supaya kita belajar tidak terikat dengan harta gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan harta itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin saya stop sampai di sini. Yona dan teman-teman, silakan kalau ada yang ingin mau share yang lain atau mungkin mau tanya jawab gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Oke, Silakan. makasih. Ya. Ya, makasih banget Bang Iwan buat sharing firman Tuhan yang